Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada hari Minggu 16 Juli 2023, Pekan Biasa ke-15. Kita awali permenungan kita pada minggu hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami masih boleh menikmati awal pagi yang cerah dan penuh dengan keberkahan-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk peduli terhadap sesama kami yang menderita dan putus asa. Mereka yang dihimpit oleh kejahatan dan meninggalkan Engkau demi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Berkatilah kami hari ini ya Tuhan, agar dengan orang-orang yang kami temui hari ini, kami dapat membawa harapan baru bagi mereka dan mewartakan kebaikan dan kasih-Mu kepada saudara dan saudari kami. Dan kami juga pun dapat menabur benih yang baik bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke atas perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bahwa Nabi Yesaya dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pembicara terhadap umatnya. Bacaan pertama ini juga memuat banyak gambar-gambar atau simbol-simbol untuk mengungkap suatu teologi yang terkandung di dalam kekuatan kata kenabian sebagai firman Tuhan. Artinya, kekuatan firman Tuhan yang mengubah sejarah, yang membuat sejarah, dan yang tidak membatasi diri sendiri hanya dalam alam spiritual semata. Firman-Nya akan dikirim ke dunia ini dengan cara hujan dan salju yang turun dari langit ke bumi, dan yang merupakan suatu firasat atau bayang-bayang tentang apa yang akan datang. Firman Tuhan yang turun ke atas manusia memicu penghakiman dan keselamatan pada saat yang bersamaan. Ini tidak berarti bahwa semua peristiwa dalam sejarah
dipicu oleh sabda Allah. Dan dalam hal ini kita harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam fundamentalisme, tetapi firman ilahi menyelamatkan, mendorong, dan menghibur serta menilai ketidakadilan dan yang berkuasa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, komitmen orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya tidak boleh direduksi menjadi ranah pribadi spiritual. Kemudian dalam bacaan kedua hari ini, dalam suratnya kepada gereja dan umat beriman di Roma, Paulus berbicara tentang kedatangan keselamatan Allah yang telah diutus ke tengah-tengah kita melalui Kristus Juru Selamat kita. Kita semua telah menerima janji dan kepastian hidup yang kekal jika kita menjaga iman dan kepercayaan kita di dalam Dia. Masing-masing dari kita sebagai umat Kristiani telah menerima kebenaran dan kabar baik dari Tuhan sendiri yang diturunkan melalui gerejanya, dan di dalam diri kita telah menerima kata-kata dan anugerah dan pengharapan yang indah dan janji kekal. Meskipun pada saat yang sama kita mungkin menghadapi banyak kesulitan dan pergumulan, tantangan dan cobaan dalam hidup, namun kita harus terus menjalani hidup kita di dunia ini saat ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, melalui bacaan Injil yang kita dengar hari ini, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah suatu perumpamaan ekologis karena dilihat dari simbol-simbolnya. Yang terpenting yang menunjukkan simbol ini adalah benih yang jatuh di tanah yang berbeda, yang kemudian dibandingkan dengan sikap-sikap yang berbeda pula. Ketika sejarah tidak direnungkan dari cakrawala atau dari ranah sabda Tuhan, maka semuanya menolak kerukunan, persaudaraan, perdamaian, bahkan kualitas hidup yang bermartabat bagi semua orang. Bagaimanapun juga Yesus dengan perumpamaannya hari ini mencoba mengatakan kepada kita semua bahwa apapun yang terjadi, firman Allah selalu menghasilkan buah. Itu cukup untuk menyambutnya dari kemungkinan kita. Terkadang itu akan menghasilkan lebih banyak dan terkadang lebih sedikit, tetapi itu akan selalu menjadi terang hidup kita. Karena dalam hal terang, kasih karunia dan keselamatan menjadi penting, sedangkan kuantitas tidak terlalu diperhitungkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, penabur tahu bahwa tidak semua yang dia tabur pada akhirnya akan dituai, tetapi karena lebih realistis dengan keadaan, dia percaya pada benih yang dia sebarkan, yaitu pada firman yang menerangi dan menyelamatkan. Disinilah perumpamaan terkenal tentang penabur dapat mencerahkan kita, karena kita diingatkan tentang apa yang terjadi pada benih yang ditabur oleh penabur dan jatuh di tempat yang berbeda. Seperti yang Tuhan sendiri jelaskan kepada murid-muridnya dan kita semua, bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan adalah seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian membiarkan iblis dan segala yang jahat yang diwakili oleh burung yang datang untuk memakan benih itu. Oleh karena itu, karunia iman
dan firman Allah jauh dari mereka. Kita juga mendengar bagaimana benih yang jatuh di tanah yang berbatu dan tandus. Benih itu tidak dapat tumbuh dengan baik atau tidak memiliki akar yang mendukungnya untuk bertumbuh dengan baik, dan karenanya tanaman itu menjadi hangus, kering, dan mati. Ini sebagai pengingat bahwa jika kita tidak menyediakan kondisi yang baik dalam hidup kita, maka mungkin agak sulit bagi kita untuk bertumbuh dalam iman dan komitmen kita kepada Tuhan, dan mungkin juga sulit bagi kita untuk tetap teguh di jalan kebenaran dan iman kita. Kemudian kita juga mendengar tentang benih-benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri dan rumput liar yang menghimpit kehidupan dari bibit dan tanaman yang sedang bertunas. Ini adalah godaan dan hal-hal yang ada di sekitar kita yang dapat menyebabkan kita terombang-ambing dan tergoda ke jalan yang salah dalam hidup kita, di mana iman dan kebenaran di dalam diri kita mungkin tidak cukup kuat untuk kita menahan diri dan untuk menolak godaan tersebut. Hanya benih yang jatuh di tanah yang subur yang berhasil tumbuh menjadi tanaman yang sehat, tanaman yang besar, dan berbuah banyak. Tuhan sendiri memberitahu kita semua bahwa inilah yang terjadi pada semua orang yang menerima firman Tuhan dan memahaminya, serta membiarkan pesan kebenaran dan iman itu mengubah kita, bahwa kita semua tumbuh dengan luar biasa dalam hidup kita dengan iman. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil dan diingatkan untuk menyediakan tanah yang baik dan subur bagi benih-benih iman ini, yang artinya kita harus berusaha sebaik-baiknya untuk memupuk dalam diri kita sikap yang baik dan layak dalam hidup, agar kita benar-benar mengutamakan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita, yaitu iman kita kepada Tuhan, yang juga harus menjadi fokus dan penekanan utama dalam setiap kehidupan kita. Tindakan, pekerjaan, dan interaksi kita terhadap semua orang harus terkait dan terfokus pada Tuhan, sehingga dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan kita, dalam semua hal yang kita katakan dan kita lakukan, kita akan selalu memberitakan kemuliaan Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya yang lebih besar dan untuk kebaikan semua orang, dan bukan hanya untuk keinginan dan ambisi egois kita sendiri. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus menyediakan tanah yang subur, benih yang subur ini, di mana iman kita dapat tumbuh dan berkembang, dan kita juga perlu berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam.
sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.